Selamat pagi, kita berjumpa kembali di dalam ibadah PA hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak, masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi di bawah kaki Tuhan. Kami ingin menyerahkan ibadah PA hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sebagai pemberita ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan sidang pendengar melalui tayangan online. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, jernihkan Tuhan, tenangkan, supaya kami dipersiapkan, baik aku hamba-Mu yang sebagai pemberita maupun mereka yang sebagai pendengar berita firman, semuanya dipersekutukan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Supaya Tuhan sungguh-sungguh firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang indah buat kami masing-masing, supaya segala rahasia dan kebenaran firman Tuhan dapat diungkapkan dengan jelas, dan itu memberkati hidup kami semuanya, memimpin kami untuk masuk di dalam dan menerima kasih anugerah yang daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang diberitakan ini. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita akan langsung membuka kitab Nabi Yesaya, pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Judul dari atau tema dari firman Tuhan adalah pemulihan Tuhan atas Sion. Pemulihan Tuhan atas Sion. Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita awali ayat yang kedua dan yang ketiga terlebih dahulu. Ayat 2 saya bacakan melalui TB edisi 2. Ayat yang kedua. Pada hari itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan menjadi indah dan mulia. Hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Ayat yang ketiga, orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem, yakni setiap orang yang tercatat untuk tetap hidup di Yerusalem, disebut kudus. Dalam bahasan firman Tuhan tanggal 1 maupun tanggal 8 Maret yang lalu, kita melihat bagaimana Tuhan menghukum pemimpin-pemimpin Bani Israel maupun perempuan-perempuan Sion. Mengapa dihukum?
karena mereka telah meninggalkan kebenaran dan kesucian daripada Tuhan. Mereka menyimpang dari kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka dihukum. Putri Sion, perempuan Sion, hanya mementingkan tampilan dan dandanan yang serba wah pada tampak luarnya, tetapi di dalamnya, di baliknya, mereka penuh kecemaran hidupnya. Itu sebabnya mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, kita kembali kepada ayat kita. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6, ini menceritakan bahwa kalau sebelumnya hukuman Allah dijatuhkan kepada pemimpin dan putri Sion, maka di dalam ayat 2 dan sampai dengan ayat 6 ini menubuatkan tentang penebusan, pemulihan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan umatnya itu. Tuhan menghukum karena umatnya yang menyimpang dari kebenaran dan kesucian Tuhan. Mereka dihukum, tetapi hukuman ini bukan tujuan akhir daripada maksud Tuhan. Tuhan tidak hanya berhenti sampai menghukum. Itu bukan sasaran akhir daripada Tuhan. Hukuman itu dijatuhkan dengan harapan bahwa umat Tuhan dapat sadar bahwa mereka itu berdosa di hadapan Tuhan. Supaya mereka sadar dan bertobat kembali. Nah, jadi Tuhan ingin supaya umat yang dihukum ini meninggalkan dosanya untuk dibenarkan hidupnya. Dan pada akhirnya Tuhan akan membawa mereka pada pemulihan yang diharapkan oleh Tuhan. Pemulihan suatu kehidupan yang penuh kasih dan anugerah daripada Tuhan terhadap umatnya yang sudah dibersihkan, yang sudah disucikan itu. Nah, kita melihat ayat yang kedua. Pada hari itu, maksudnya pada hari Tuhan. Hari Tuhan ini mempunyai dua sisi. Satu sisi, pada hari Tuhan, Tuhan akan melakukan pembersihan. Tuhan akan menyingkirkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari kehidupan umatnya itu. Semuanya disingkirkan, dibersihkan, dijatuhi hukuman buat mereka yang bersalah, buat mereka yang berdosa. Ini satu sisi. Pada hari itu, hari Tuhan mempunyai sisi yang selanjutnya. Tuhan pada hari itu akan mencurahkan
eh, pemulihan buat hidup umatnya itu. Umat yang sudah dibersihkan, yang sudah ditebus, dipulihkan hidupnya. Itulah pada hari Tuhan. Selanjutnya, jika hari Tuhan itu tiba, umat Tuhan sudah dibenarkan, dikuduskan, dipulihkan, maka dikatakan umat Tuhan dalam hal ini orang kaum Israel dan orang Yehuda, mereka akan diberi anugerah bahwa tanah tempat mereka tinggal akan menjadi tanah yang subur. Tanah yang subur yang akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Kehidupan mereka akan makmur dan sejahtera. Tunas itu tumbuh, ditumbuhkan oleh Tuhan. Tanah itu menghasilkan tunas, dan tunas itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Dan tunas ini akan menghasilkan sesuatu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, berbicara tentang tunas, bukan cuma itu maksudnya, tetapi tunas yang ditumbuhkan Tuhan ini merupakan suatu nubuatan juga. Artinya tunas ini berbicara tentang keturunan Daud yang pada suatu saat dari keturunan Daud ini akan muncul yang disebut Mesias, Kristus. Nah, kalau Kristus ini sudah tumbuh menjadi dewasa, dia akan memberkati umatnya. Umat itu diberkati Tuhan, berlimpah-limpah hidupnya. Tunas ini, Sang Mesias, itu awalnya tidak dipandang mata, kecil, sepele kelihatannya, nggak ada apa-apanya. Tidak dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Ya, kecil. Tetapi ketika tunas ini tumbuh, maka dia akan menjadi besar, perkasa, menjadi suatu pokok yang memberkati umatnya. Luar biasa. Nah, siapa yang diberkati? Ayat yang kedua tadi dikatakan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Itu kalimat yang terakhir dari ayat 2. Ada istilah yang terluput. Lalu ayat yang ketiga, ada dikatakan orang yang tertinggal di Sion dan tersisa di Yerusalem. Jadi kata terluput, tertinggal, dan tersisa itu satu maksud. Orang yang tidak terkena hukuman Allah pada waktu itu. Mereka terpelihara hidupnya di Yerusalem. Ya, mereka terpelihara.
Mereka tercatat namanya untuk tetap hidup di Yerusalem. Dan orang-orang ini adalah yang disebut sebagai yang kudus. Merekalah yang hidupnya taat, setia dalam segala situasi, kondisi apapun. Mereka tetap taat, setia kepada Tuhannya. Hidup yang sedemikian inilah yang disebut kudus. Dan hidup yang sedemikian ini juga yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Yang hidupnya kudus diberkati oleh Tuhan. Ini ayat yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya, ayat yang keempat, 5, dan ke-6. Apabila, atau dalam terjemahan lain itu when, ketika, ya, pada saat Tuhan telah membersihkan kenajisan putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dengan semangat atau dengan roh atau dengan api keadilan dan pemurnian. Ya, sekali lagi, ketika Tuhan telah membersihkan kenajisan putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem, kenajisan dan noda darah dibersihkan oleh apa? Dikatakan dengan semangat atau dengan roh, dengan api keadilan dan pemurnian. Nah, kemudian ayat yang ke-5. Maka, nah ini kaitannya dengan yang tadi. Ketika Tuhan telah melakukan pembersihan, maka ini akibatnya di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan raya, Tuhan akan menciptakan segumpal awan di waktu siang dan asap serta sinar dari api yang menyala-nyala di waktu malam. Ada tudung di atas segala kemuliaan itu. Ayat yang ke-6, sebagai pondok tempat bernaung waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan serta persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Nah, ayat yang keempat tadi saya ulang, ketika pada saat Tuhan telah membersihkan kenajisan, ya, putri Sion atau perempuan Sion yang bermewah-mewah, yang sombong, yang hanya mementingkan tampilan luarnya, dandanan yang serba wah. Nah, tapi hidupnya penuh dengan kenajisan. Nah, ketika Tuhan telah membersihkan kenajisan putri Sion dan kemudian menghapus juga segala noda darah Yerusalem. Nah, maka, dengan semangat, dibersihkan dengan apa? Dengan semangat, dengan roh, dengan api keadilan.
Nah, bicara tentang keadilan ini adalah penghakiman. Penghakiman ini selalu memisahkan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Yang bersalah dijatuhi hukuman dengan adil, dengan benar. Yang sudah benar dibebaskan dari hukuman. Nah, dengan semangat itu, dengan roh keadilan ini, semuanya dipilah dengan jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Yang salah dihukum, yang benar dibebaskan dari hukuman. Kemudian, yang selanjutnya bukan cuma roh keadilan, tetapi juga pemurnian. Ini bicara pada mereka yang benar tidak dihukum. Tiada tindakan lanjut. Mereka dimurnikan. Ya. Bagaikan emas. Dia sudah berharga. Mempunyai nilai yang cukup tinggi. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa emas yang sudah berharga ini dilakukan pemurnian supaya mempunyai nilai yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi lagi. Nah, dikatakan ketika semuanya itu telah dilakukan, maka ayat yang kelima, di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan raya, Tuhan akan menciptakan segumpal awan di waktu siang dan asap serta sinar dari api yang menyala-nyala di waktu malam. Ada tudung di atas segala kemuliaan. Nah, ketika Tuhan sudah menyucikan semuanya, maka akibatnya seterusnya Tuhan akan menciptakan segumpal awan di waktu siang. Supaya apa maksudnya? Ayat yang ke-6, sebagai pondok tempat bernaung waktu siang terhadap panas terik, supaya mereka tidak kepanasan pada waktu siang, dan juga sebagai apa? Sebagai perlindungan pada waktu perlindungan dan persembunyian ketika angin ribut dan hujan menempuh. Nah, di sini Tuhan mengulang apa yang pernah Tuhan lakukan pada waktu Bani Israel itu keluar meninggalkan Mesir, dan di dalam perjalanan di padang pasir itu, padang belantara itu, Tuhan memberikan awan, melindungi umatnya supaya mereka yang berjalan di padang belantara itu tidak kepanasan pada waktu siang. Dan pada waktu malam diberikan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Mereka tidak sampai diserang oleh binatang buas dan sebagainya. Ya, ada perlindungan yang terjadi. Tuhan mengingatkan umat yang sudah
dibersihkan, umat yang sudah dikuduskan itu, bahwa Tuhan akan memelihara seperti Tuhan memelihara umat Israel pada zaman mereka mengembara di padang belantara. Dipelihara, dilindungi. Tuhan seolah-olah berbicara, apa yang aku pernah lakukan pada Bani Israel zaman dulu, aku akan tetap melakukan hal yang serupa kepada umatku masa kini dan masa yang akan datang. Aku akan tetap melindungi. Aku akan tetap memelihara. Ya, itu maksud Tuhan. Itu kehendak Tuhan terhadap orang yang tersisa, orang yang tertinggal, orang yang terluput, orang yang disebut kudus ada. Tuhan tetap menaungi. Ini adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Di satu sisi, Tuhan mengingatkan, udah, jangan kamu sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah dibersihkan, sudah dimurnikan. Jangan kembali kepada kenajisan. Jangan kembali kepada kebobrokan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kembali lagi. Tapi tetap hiduplah kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Di situ Tuhan menjanjikan ada perlindungan, ada berkat jasmani berupa kemakmuran, hasil tanah yang berlimpah-limpah. Tapi juga ada janji tunas yang tumbuh, yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Benih dari Daud, yaitu Mesias, yang menyelamatkan. Tuhan akan menyelamatkan, bukan cuma memberkati kehidupan semasa di muka bumi, tetapi Tuhan akan menyelamatkan umatnya sampai pada keselamatan hidup yang kekal di surga sana. Saudara-saudara, pemulihan dilakukan oleh Tuhan atas Sion. Ya, ini akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Bila kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup taat, setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saya ajak jemaat untuk sekali lagi tunduk dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama. Kiranya semuanya ini menggugah kepada kami untuk mawas diri, untuk mencermati kehidupan kami masing-masing. Apakah langkah-langkah hidup kami itu berkenan di hadapan Tuhan, atau kami telah menyimpang dari kebenaran dan kesucian Tuhan. Supaya kami sadar, dan kalau kami telah menyimpang daripada jalan kebenaran dan kesucian Tuhan, bimbing kami untuk meninggalkan semua yang jahat, yang najis dan yang keji itu.
untuk balik kepada kebenaran dan kesucian Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami dibentuk menjadi hidup yang disukai dan disayangi oleh Tuhan. Dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk hidup benar dan kudus di dalam Tuhan. Hidup selalu di dalam proses pemurnian. Supaya Tuhan, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Layak bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Kami mohon Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.